Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita boleh kembali di tempat ini. Kita boleh menikmati setiap berkat Tuhan yang sudah kita rasakan saat ini. Kembali kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan penyembahan kita dan mengagungkan nama Tuhan yang luar biasa yang sudah kita alami hari-hari ini. Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan pengorbanan Tuhan selalu nyata bagi hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda
kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang menghadap kasih karunia, menghadap hadirat Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, darah-Mu membasuh kami, menyucikan dan menguduskan kami sebagai persembahan yang hidup. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Setiap penyembahan kami, setiap pujian kami naik di hadapan hadirat Tuhan, menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Pakai Tuhan Yesus, pemimpin pujian, singer, pemain musik, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan percepat langkah mereka untuk sampai selamat bersama-sama dengan kami memuji Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita akan mengagungkan nama Tuhan. Bila kita akan mulai merasakan bahwa Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini.
kita nyanyikan pujian ini. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu memberikan kekuatan buat kita, dan meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Saat kita lemah tak berdaya, saat sepertinya tidak ada jalan keluar, Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik. Bila kita akan merasakan ini, dengan pujian ini kita akan menyatakan bahwa Engkau Tuhan yang setia. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu haripan di dalam hidupku. Salibmu tembusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari Bapak Ibu saya sebut berdiri. Yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu haripan di dalam hidupku. Tembusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Tuhan dan Rajaku, sayang-Mu haripan di dalam hidupku. Tembusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kita katakan lagi Yesus, segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini.
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan dulu. Firman Allah akan diberitakan oleh Bapak Pendeta. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Pujian tadi sangat indah saudara. Saya boleh pinjam. Dikatakan pujian dalam kita masuk dalam firman Tuhan tadi. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih-Mu sangat melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebus aku, bebaskanku, sembuhkanku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan amin. Katakan amin. Hari-hari ini saudara, waktu-waktu ini kita butuh mujizat, kita butuh miracle, kita butuh keajaiban dalam hidup. Kenapa? Dunia tidak memberikan kita kepastian. Sekeliling kita tidak memberikan jaminan kita bahwa kita bisa eksis di hari-hari ini dengan apapun yang kita miliki hari ini. Tapi hanya satu yang bisa memberikan kita kepastian, yaitu penebusan tadi. Kasih karunia Kristus, anugerahnya dalam hidup kita, sehingga kita mengalami miracle, keajaiban, mujizat demi mujizat dalam kondisi apapun, sehingga kita boleh berkata segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin saudara. Karena kita melihat kondisi hari-hari ini tidak ada yang memberikan kita kepastian. Kepastian hanya Yesus saja. Kepastian hanya Dia saja yang sudah menebus saya dan saudara. Ketika kita selalu memahami dan mengerti, mengenal dengan benar Allah yang kita sembah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Dia yang melakukan keajaiban demi keajaiban dalam hidup kita. Kita melihat hari-hari ini saudara makin memberikan kita rasa ketidakpastian. Ada rasa keraguan untuk kita melangkah besok. Dan kita mulai berpikir apa yang akan terjadi dalam hidupku, keluargaku, komunitasku, kotaku, bangsaku, bumi ini. Saudara, kita dengar apa yang dikatakan oleh pemerintah lewat COVID-19. Gugus tugas yang bertugas, yang memberikan informasi. Kalau bisa, jangan pulang. Orang rindu keluarga, orang rindu anaknya, orang rindu ibunya. Tapi dibilang jangan pulang. Kenapa? Karena akibatnya ini yang harus dipikirkan. Tapi namanya manusia cenderung kepada egosentrisnya, kepentingan dirinya sendiri. Padahal itu dampaknya luar biasa. Baru saja kemarin kita dengar di TV di Jawa Tengah ada satu orang yang dari Jakarta pulang. Berapa banyak puluhan orang yang ada di desanya terpapar akibat kepulangan orang dari luar kota dan buat acara di rumah. Kenapa ini saudara? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi sebetulnya tujuan pemerintah baik. Kalau bisa sayangilah dirimu, sayangilah keluargamu, sayangilah bangsa atau dunia ini.
Sementara Allah izinkan kita untuk banyak berdiam, untuk banyak ada di rumah. Kalau memang enggak perlu penting, tinggallah di rumah. Buatlah perenungan sejenak. Hidupku ini, kehidupanku ini, sudahkah seperti yang Tuhan inginkan? Sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita tidak menjadikan sebuah alasan untuk kita dekat dengan Tuhan. Tapi karena kita memahami bahwa Allah itu yang selalu membuat keajaiban dalam hidup kita, maka kita akan melangkah dalam kondisi apapun. Kita akan tunduk dengan aturan yang ada. Tapi iman kita tetap tertuju kepada salib Kristus yang sudah menebus saya. Dan masa depan saya, keluarga saya, komunitas kita, bangsa kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, sangat menakutkan. Sangat, saudara, begitu kita merinding ketika engkau melihat video-video, ketika engkau melihat apa yang disampaikan oleh media elektronik maupun cetak, apa yang kau lihat dari video-video yang ada di India. Begitu manusia antri di tempat pembakaran. Kondisi ini membuat mereka membuang patung-patung kepercayaan mereka. Ada ketidakpercayaan lagi dengan Allah mereka. Kondisi ini yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Baik yang ibadah di gereja maupun yang sedang online di rumah dan di mana saja yang bisa mengikuti ibadah GPD Bethlehem. Mari renungkan bahwa kasih karunia Tuhan itu besar bagi saya dan saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam Markus 5 ayat yang ke-21. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini, saudara. Kita akan baca bersama-sama. Saya baca ayat ganjil, saudara. Pria ganjil, wanita genap. Mulai untuk 1, 2, 3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumun dia, sedang ia berada di tepi danau. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sama-sama yang terakhir aja, nanti saudara baca saja. 2, 3. Seketika itu juga berhenti. Puji Tuhan, silakan tuh saudara bisa baca sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-43 dalam perikop ini. Kita melihat saudara dalam konteks dalam perikop ini bagaimana Yesus menyembuhkan anak seorang kepala ibadat, rumah ibadat, namanya Yairus. Dan Yesus menyembuhkan karena ada seorang dengan iman, dia datang kepada Yesus, yaitu perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ada dokter di sini, kalau udah pendarahan 12 tahun, sudah sangat dikatakan oleh Alkitab, dia sudah merawat kesana kemari sampai habis, tidak juga sembuh. Sebelum kejadian ini, Allah melakukan sebuah mujizat di Gerasa.
di mana Allah menyatakan kuasanya kepada orang yang kerasukan roh iblis. Ternyata iblis juga, saudara, ketika dia menghadap Allah, menghadap Yesus, dia sujud menyembah. Dia datang menyembah. Tuhan, kalau boleh, apa yang Engkau akan lakukan? Kalau boleh jangan binasakan. Biarkan kami masuk. Di lereng sana, gunung sana ada sekelompok babi-babi yang sedang mencari makan. Yesus dengarkan itu. Tapi Alkitab katakan mereka tak menyembah. Jadi penyembahan itu iblis juga menyembah, saudara. Maka hati-hati, saya katakan tadi. Maka pengajaran di saman air ini, kita harus hati-hati ketika kita punya kebenaran firman. Ketika kita punya firman dalam hidup kita, maka firman itu yang menjadi filter. Kita tidak mudah dan kita tidak gampang terbawa. Kita akan membawa keluarga kita di atas kebenaran itu. Tapi ketika engkau suami istri, dengar baik, ketika engkau tidak memiliki dasar yang kuat, maka engkau tidak mampu meletakkan dasar itu kepada keluargamu, kepada anak-anakmu. Dan dia mudah tergoncangkan imannya di atas dasar batu karang tadi. Tapi ketika kita memiliki pemahaman yang kuat, maka kita yakin dengan ketaatan, kesetiaan kita, dengan apa yang sedang kita kerjakan, maka anak-anak kita akan giring sama-sama dengan saya dan saudara. Sehingga kita tidak mudah, sehingga anak-anak kita tidak mudah menggampangkan sebuah persekutuan atau ibadah itu. Karena iblis bisa menyembah ketika datang kepada Tuhan, merendahkan hati, sujud kepada Yesus. Tapi benar kata firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika dia menyeberang, maka orang banyak melihat Yesus tiba, mereka mengikuti Yesus. Pagi ini tema kita, keajaiban, miracle. Kita butuh keajaiban di saman air ini. Baik engkau pribadi, baik engkau sebagai suami, istri, anak-anak, kita butuh keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Karena keajaiban itu yang akan membawa kita di dalam sebuah kemenangan, di dalam pergumulan demi pergumulan yang kita akan hadapi di hari esok dan seterusnya. Tapi satu hal yang kita yakin, bahwa ketika kita punya firman, maka firman itu kan mendatangkan kita memiliki iman yang teguh kepada Dia. Kita percaya dengan perkataan firman Tuhan, dan itu yang akan terjadi ketika kita katakan, Tuhan, hidupku adalah untuk-Mu. Hidupku adalah di dalam naungan Tuhan. Hidupku, hari esokku, kebutuhanku, keperluanku, Engkau yang tahu. Engkau yang tahu. Maka segala sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan perkataan iman kita. Amin. Amin. Kita lihat, saudara, wanita yang sakit ini, yang meleleh darah atau pendarahan yang 12 tahun ini, dia datang kepada Yesus dan juga anak Yairus ini, Yairus, kepala rumah ibadat ini, dia datang kepada Yesus dan mereka mengalami kesembuhan mereka terima, mujizat mereka terima, keajaiban terjadi. Boleh terjadi dalam pribadi kepada anak Yairus yang 12 tahun di dalam Injil Matius dan Markus ditulis di sana. Dan kita melihat si wanita yang 12 tahun pendarahan ini, dia juga mengalami kesembuhan. Tapi di dalam konteks ini, kalau saudara baca dalam Injil Matius atau Markus, saudara bisa lihat bahwa jelas dikatakan bahwa dia datang, Yairus ini datang kepada Yesus, sujud, datang merendahkan diri kepada Yesus, dan dia berkata, kalau bisa, Guru, Engkau datang ke rumahku, anakku sudah mati. Tapi ketika engkau taruh, engkau tumpangkan tanganmu, dia pasti akan sembuh. Kata imannya Om Yairus, kepala rumah ibadah itu.
Sementara si perempuan yang 12 tahun pendarahan, dalam konteks ini ada dua peristiwa yang terjadi. Dia sudah berobat kemana-mana, kata firman Tuhan. Dia sudah cari tabib di mana-mana. Dia sudah menghabiskan, seringkali saudara, kita mudah menghabiskan harta kita karena penyakit. Orang gak segan-segan, semua dia jual dan dia berawat karena orang tidak mau. Dia akan sakit dan akhirnya dia akan meninggal. Maka dia akan berusaha untuk bisa berobat. Demikian juga dengan wanita ini. Dia berobat kemana-mana sampai habis. Kalau saudara baca dalam Matius dan Markus, habis semuanya. Tapi hasilnya nihil, kosong. Tapi ketika ada suara, ketika dia mendengar firman Allah, dan dia tahu bahwa Yesus itu, lewat Yesus, kita udah nyanyikan tadi, salibnya itu membebaskan, salibnya itu menebus, membebaskan dan menyembuhkan. Dia dengar firman Tuhan ini bahwa Yesus sanggup menolong siapapun dia yang datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan bertanggungan berat. Dia memberikan kelegaan. Dia melepaskan kita dari segala sakit penyakit, dari segala beban kehidupan ini. Rupanya dia dengar firman Tuhan ini. Dan dia lihat Yesus ada dengan rombongan yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan kita lihat, tidak berdaya, semua sudah habis. Tapi puji Tuhan, Allah izinkan dia mendengar firman Tuhan. Wahai jemaat GPD Bethlehem, wahai jemaat GPD Bethlehem yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dan siapapun yang mengikuti ibadah ini, dengar baik. Bersyukur kalau kita dengar firman Tuhan. Amin. Amin. Karena satu kali firman itu akan hilang, akan dicari banyak orang. Tapi bersyukur engkau yang sudah mendengarkan firman dan taruh di hati, menjadi daging, menjadi rema dalam hidup kita, menjadi makanan kita, sehingga kita mengerti arti kebenaran firman itu. Firman itu kita tahu bahwa Yesus sendiri, Yohanes 1 ayat 1, dia adalah Allah sendiri. Ketika kita mengerti firman ini, itu yang dialami oleh Yairus. Dia percaya kepada Yesus sehingga dia yakin kehadiran Yesus mendatangkan mujizat. Dan kehadiran si perempuan yang 12 tahun dalam pendarahan ini, penyakit pendarahan ini, dia akan sembuh. Ketika istri saya satu saat dia pendarahan, saudara, kurang lebih, anak saya umurnya sekarang berapa ya? 16 tambah 14 berapa ya? Berapa ya saudara? Berarti 30 tahun yang lalu dia pendarahan. Dia pikir karena korban keluarga berencana tunda-tunda, oh ini datang bulan gitu. Tapi datang bulannya kan suka enggak sesuai tanggal. Jadi dia pikir datang bulan. Tiba-tiba dia mulai parah kepayahannya, mulai pucat, mulai lemes. Datanglah, waktu itu dokter kita belum dokter kandungan, masih dokter umum. Jadi kita datang ke dokter yang ada di Sumberkasih, dokter Ricardi. Yang saya kaget, saudara, saya disuruh masuk, dituding-tuding, saudara. Pak, mau bunuh istrinya. Saya jadi bingung, ini dokter. Tapi mungkin saya langsung sadar setelah saya renungkan berapa lama kemudian, mungkin maksudnya itu ke istri, tapi dia marahin ke saya. Ini bukan datang bulan, ini keguguran. Dia bilang begitu, tapi bukan bilang seperti orang Batak. Keguguran Pak, ini Bapak bisa bunuh istrinya. Saya bilang, emang saya tahu. Katanya datang bulan.
Hanya besoknya suruh ke PAD, saudara, dikurit. Itu semua mati. Saya lihat anak kami Melisa melahirkan, dia langsung bangkit, dia bisa beraktivitas. Tapi ini, aduh, nggak bisa saudara, karena udah berminggu-minggu baru dikuret. Jadi sulit, setengah mati. Apalagi pendarahan 12 tahun. Tapi kita melihat saudara, mujizat itu terjadi karena firman. Dia sudah mendengarkan firman. Pertama kita melihat keajaiban itu bisa terjadi kalau apa saudara? Pertama kita lihat apa yang kita minta. Yang pertama kita minta apa ayat 12? Ada banyak orang berbondong-bondong, artinya mengerumuni Yesus. Mereka punya masalah masing-masing. Tapi banyak kali kita terjebak hanya ingin mendengar, hanya menyaksikan mujizat. Tapi kebutuhan kita nggak sampaikan. Kita nggak minta kepada Dia pembuat ajaib itu. Hanya ikut aja. Senang melihat, senang diberkati. Puji Tuhan, mau diberkati amin, mau diberkati amin. Tapi ketika dia punya pergumulan yang ada di bawah, dia nggak sampaikan ke Tuhan. Mereka ini, Yarus maupun wanita 12 tahun pendarahan ini, mereka minta kepada Tuhan. Tapi permintaan itu supaya dikabulkan, maka harus sesuai dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang berkenan. Kita butuh, kita ada pergumulan hari ini. Mari larikan dirimu, saya dan saudara datang di bawah kaki Tuhan. Serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Yohanes 15, 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta. Karena kita tahu, ketika kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Amin. Apa keadaanmu hari ini? Minta kepada Tuhan. Dia sudah tebus saya. Dia sudah bebaskan engkau. Dia sudah ampuni engkau. Dia akan sembuhkan sakit rohani. Engkau sakit, saya dan saudara mungkin ada sakit rohani. Itu perlu disembuhkan. Kekecewaan, kebencian, dendam, itu perlu disembuhkan. Dan kalau engkau sakit jasmani, engkau juga percaya Dia sanggup menyembuhkan. Asal minta kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, ketika kita tahu bahwa kalau kita mau melihat keajaiban, datang kepada Tuhan, hampiri Dia, tapi harus berkenan sesuai dengan Tuhan punya mau. Yang kedua, kita harus menyampaikan, ucapkan apa yang kita perlukan kepada Yesus. Yang kita butuhkan itu kita sampaikan. Ayat 22 kita lihat, kita belum baca, kita sudah baca tadi. Ayat 22, datanglah seorang di sini saudara, datanglah seorang, saya langsung aja mengingat waktu. Kita lihat, datanglah kepala penjaga rumah ibadat itu, sudah kepala rumah ibadat itu yaitu Yarus. Dia datang kepada Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia berkata jujur. Dia berkata dengan bahasa hati yang hati dan penuh dengan iman. Bahasa hati yang jujur, yang tulus. Dia datang merendahkan diri dan dia katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Ini hambamu, anak hambamu sedang sakit. Dia datang dengan perkataan iman. Dia percaya kehadiranmu akan membangkitkan dia. Dan itu dia pegang. Dia ucapkan itu kepada Yesus. Demikian juga dengan wanita ini ayat 30 kita lihat. Dikatakan di sana, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ia berpaling tengah-tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid itu bilang, banyak orang di guru. Siapa yang bisa tahu? Ada yang menjamah. Ada kekuatan yang keluar dari tubuhku. Karena dialah Allah yang maha tahu, maha hadir. Dia tahu segala-galanya yang terjadi. Amin saudara. Tidak ada yang luput. Bukankah Allah kita itu tidak pernah tertidur, terlelap? Dia tahu
setiap keberadaan manusia dimanapun berada. Kebutuhannya, keperluannya, doanya, pergumulan yang sedang dihadapi, Tuhan tahu. Tapi bagaimana sikap kita? Mau gak datang kepada Tuhan dan menyampaikan itu dengan iman, dengan ketulusan, dengan keyakinan kepada Tuhan. Roma 10 ayat 8 dia berkata, tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dengan mulut orang akan mengaku akan diselamatkan. Kita lihat saudara, jadi ketika kita berkata jujur dengan bahasa-bahasa hati kita yang penuh dengan iman kepada Tuhan, Yarus melakukan itu. Perempuan ini mengakukan, dia ketakutan, dia katakan, Tuhan, aku yang melakukan. Murid-muridnya pasti kaget. Oh, ada juga benar. Aku lakukan Tuhan, karena aku sudah dengar firman. Apabila aku pegang ujung jubah-jubahmu saja, aku akan sembuh. Yang percaya katakan amin. Perkataan iman itu perlu dalam hidup kita. Apa yang sedang kita hadapi. Dan ketika engkau sedang menghadapi pergumulan, engkau harus percaya ketika aku datang kepada Tuhan, Dia sanggup menyelesaikan persoalanku, kehidupanku, kekristenanku, penyakitku. Ketika aku datang, ketika engkau minta tanganmu Tuhan, tanganmu yang berlompaku, ulurkan itu dalam kehidupanku, rohaniku, supaya aku dipulihkan, supaya tubuhku yang sakit dipulihkan. Maka itu kan terjadi karena iman. Firman yang dia dengar, perkataan dikatakan ayat 8, firman itu dekat kepadamu. Makanya jangan main-main dengan firman, saudara. Firman itu hidup. Maka puji Tuhan ada jemaat yang setia dengan komitmen. Bangun pagi awali dengan firman. Hari Jumat yang bawa firman demikian katanya. Tidur. Ketika dia mengalami pengalaman hidup sepanjang hari, entah itu susah, entah itu diberkati, dia akan akhiri dengan membaca dekat dengan suara Tuhan, dekat dengan pribadi Allah, mencari tahu kehendak Allah lewat firman. Dia baca satu pasal, itu akan menghidupkan kita. Jadi yang pertama supaya kita mengalami mujizat, keajaiban Tuhan, minta. Jangan hanya ikut-ikut saja, minta. Jangan seperti mereka bergerombolan, saudara. Oh, ikut saja, mau menikmati berkat-berkat saja, tapi minta juga kebutuhanmu dan sampaikan dengan tulus di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau menyampaikan itu, ada yang tertanam di hatimu dan di pikiranmu. Apa yang ada di pikiranmu? Poin yang ketiga. Apa yang ada di pikiranmu, engkau harus yakini itu. Asal perempuan itu berkata ayat 28, asal ku jamah jubah pasti aku akan sembuh. Wanita ini hanya berpikir asal, karena dia sudah dengar firman. Yesus itu sudah menebus. Yesus itu sudah membebaskan. Siapa yang percaya kepada dia, dia akan diselamatkan. Dia akan melihat mujizat Tuhan. Dan perempuan yang berpendaran 12 tahun, yang sudah kepapahan ini, yang sudah kepayahan ini, yang tidak berdaya lagi, yang segalanya sudah habis. Mungkin dunia berkata, fatallah engkau, habislah engkau. Tapi kesempatan yang dia terima ketika dia ketemu Yesus, dia gak sia-siakan. Dia jumpai Yesus secara pribadi dengan iman. Walaupun orang lain tak lihat bahwa Yesus, seolah-olah Yesus tidak tahu menurut murid-muridnya, tapi Yesus tahu siapa yang butuh dia, siapa yang mencari dia. Jadi apa yang dia pikirkan akhirnya dia tuangkan itu dalam sebuah aksi. Dia katakan, asal ku jamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Kolose 3 ayat 2, belajar berpikir seperti Yesus berpikir. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi.
Itu cara berpikirnya Yesus. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus. Pikirkan, di dunia ini Allah siapkan kita. Beraktivitaslah, kerjakanlah apa yang kita pikirkan. Tapi yang utama yang kita pikirkan tentang kehidupan masa depan kita bersama dengan Kristus, yaitu kekekalan. Amin. Amin, saudara. Kita harus belajar berpikir yang baik, seperti kata Paulus kepada Filipi, jemaat Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik itu yang dipikirkan, patut dipuji, dipikirkan semuanya itu. Itu yang patut dipikirkan dan dipuji. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika engkau berpikir tentang Allah, pikirkan Dia, Allah sanggup menolong saya. Asal aku datang dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, maka kehidupan rohaniku akan dipulihkan. Amin. Asal aku datang dengan sungguh-sungguh, sakitku saat ini yang engkau alami, ketika engkau beriman, Dia tahu di mana engkau duduk saat ini. Dia akan lawati engkau, Dia akan jamah engkau, Dia akan sembuhkan engkau. Pikirkan yang baik, bahwa Allah itu baik bagi saya dan saudara. Wanita ini yang pendarahan 12 tahun ini, dia mampu menghentikan Yesus dalam kerumunan banyak orang itu. Kenapa? Ada sebuah sikap keberanian hampiri Allah dengan tulus kepada Allah, dan dia berani memperkatakan imannya itu, bertindak dengan iman, maka Allah bisa berhenti dan Allah berkata, ada yang menjamah aku. Jadi kita lihat, saudara, kita harus memiliki keyakinan. Ketika kau dengar firman Tuhan, jangan pakai logika, pegang firman itu saja. Seringkali kita kan bingung, kok Tuhan bilang begini, kok di lain Tuhan bilang begini kan. Seringkali kita jadi bingung. Ketika kita mulai mengukur itu dengan logika kita, pasti kita akan salah. Lakukan aja apa yang Tuhan mau. Lakukan saja. Saya juga melihat seperti itu, saudara. Kalau saya, istri saya, apa yang dia lakukan seringkali saya tidak setuju. Tapi ketika saya percaya bahwa itu Allah yang kerjakan untuk dia, saya biarkan. Itu maunya Tuhan untuk dia kerjakan. Itu bagian dia, itu imannya, itu cara yang Tuhan pakai untuk dia. Iya, saudara. Ketika kita berjalan saja, saudara, ketika dia ada di suatu tempat, dia akan melakukan tindakan kasih. Dan suatu saat saya katakan, jangan dibantu itu orang kaya itu. Karena pakaiannya agak sedikit tidak kelihatan najis, saudara. Pak, bayar gak? Itu makan itu bapak itu, dia punya toko khusus di dekat kita di Jaga Satru. Gitu. Karena udah belajar, hati ini belajar kasih, belas kasihan. Jadi ketika melihat orang yang perlu dibantu, dia bantu, tapi sesuai dengan kemampuan. Tentu gembala, jangan sampai gembala bilang, jemaat bilang, saya kok cuma bantu sedikit. Ya itu ya iman yang terjadi. Tapi percaya Tuhan kita itu dahsyat. Amin. Yang keempat, saudara, ketika kita berani pikiran kita tuangkan itu, kita imani itu, maka yang ketiga, keempat, saudara, maka apa yang kita dengar, apa yang saudara dengar dengan perkataan itu, apa yang penyebab dari apa yang sudah kita pikiran yang kita katakan tadi. Kita lihat ayat 27, saudara. Wanita itu sudah mendengar berita tentang 27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Di dalam Matius dan di dalam Markus dikatakan menjamah jubah-jubahnya, unjung jubah-jubahnya. Dia jamah aja, itu cuma jamah, saudara. Tapi ketika dia jamah, artinya, saudara, ada sebuah tindakan yang nyata. Bukan hanya dalam percaya, tapi ada tindakan. Dia percaya. Ada banyak suara nanti, ada banyak nanti halangan yang akan dia hadapi. Tapi dia tetap beriman. Asal ku jamah jubahnya Yesus, aku akan sembuh dari pendarahan. Asal Yesus datang ke rumahku, maka anakku akan sembuh. Aku tidak mau dengar kata orang, kata iblis, kata dunia, tapi aku mau dengar kata firman. Asal ku jamah, asal ku percaya, maka akan sembuh.
Kita lihat saudara di sini, wanita yang sudah mendengar tentang Yesus. Kalau kita mengalami banyak masalah, ada banyak suara yang akan kita dengar. Itu suara tetangga, suara suami, suara istri, suara anak, atau mungkin suara teman-teman kita, suara dunia, suara setan pun sudah, atau suara diri sendiri. Tuhan tolong gak ya? Tuhan sembuhkan kan? Tapi ketika suara Tuhan yang kita dengar itu firman, maka Markus ayat 35 dia berkata begini, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu kepadanya, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah itu, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak percaya saja. Jadi kita lihat di sini saudara, ketika dalam kondisi seperti ini, maka kita lihat ada suara banyak yang datang. Padahal Roma 10 ayat 17 katakan iman itu timbul dari pendengaran firman. Kalau udah dengar firman, yakin saudara. Dan ada suara dunia, suara iblis, suara diri sendiri yang akan mempengaruhi engkau untuk percaya suara Tuhan tadi. Tapi ketika engkau percaya kata Yesus, ketika dunia berkata, saudara berkata, keluarganya ya harus berkata, sudah jangan susahkan guru, gak usah kau bawa ke rumah lagi karena anakmu sudah meninggal. Tapi Yesus katakan tidak, karena Yesus lihat Yairus, dia telah mengundang Yesus, aku jamah, anakku akan sembuh. Yesus komitmen. Allah kita itu Allah yang maha hadir, maha tahu, dan kasihnya sempurna bagi kita. Ketika dia berkenan, pasti dia lakukan. Amin. Amin saudara. Dan kita lihat terjadilah kesembuhan itu. Ingat saudara, Amsal pernah berkata begini, siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Jadi mari perhatikan firman itu. Yang terakhir saudara, ketika hal ini terjadi, maka apa yang kita percaya, apa yang kita imani, itu yang akan terjadi. Di dalam ayat 37 sampai 42 sampai 43. Dan saudara, kita melihat di sana saudara, bahwa di dalam Yohanes dia berkata begini, jika akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya ia akan hidup walaupun Yesus mati. Ayat 40, bukankah sudah kukatakan baru, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ketika iman itu ada tindakan dan pikiran yang kita yakin itu kita tuangkan dengan satu tindakan percaya kepada Tuhan, maka kepercayaan itu, apa yang kita imankan itu terjadi. Perempuan yang mendarat dia sembuh. Yairus anaknya dibangkitkan karena iman. Pagi ini mari taruh iman dalam hidup kita. Kita ada masalah, kita ada pergumulan, tapi dengan iman, saya undang musik, dengan iman, dengan engkau percaya kepada perkataan firman, pagi hari ini keajaiban akan terjadi dalam pribadimu, dalam keluarga. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak, saudara. Renungkan sejenak firman Allah yang engkau bisa tangkap pagi hari. Dia miracle itu, keajaiban itu hanya datang dari Tuhan. Ketika kita mau, ketika engkau sudah mendengarkan dan percaya kepada firman, maka itu yang akan terjadi. Apa yang kita percaya, apa yang kita imani dalam perkataan firman itu akan terjadi. Ketika kita yakin dengan sungguh-sungguh, kemuliaan Allah, keajaiban Allah, mujizat itu akan terjadi. Engkau sakit hari ini, mari datang dengan iman. Engkau ada pergumulan hari ini, mari datang dengan iman. Baik engkau yang ada di rumah, di mana saja engkau ikuti ibadah ini, engkau akan melihat keajaiban Tuhan itu. Kita bangkit berdiri. Iman yang beri menang, iman yang beri menang. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Iman yang beri menang, saya undang pelayan-pelayan perjamuan
dalam kondisi apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tidak usah khawatir dan takut. Ketika kami beriman kepada Tuhan, hidup menurut sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ada Allah yang menolong kami, ada Allah yang memberi kekuatan kepada kami, ada Allah yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh lakukan Tuhan, sehingga kami boleh berbuah menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami Tuhan akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, mari sucikan dan kuduskan kami. Kami percaya Tuhan setiap dosa kami lewat perjamuan ini Tuhan sudah diampuni. Hubungan kami dengan Bapa Surga dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami. Biar apa yang kami kerjakan Tuhan dapat terus kami kenang, kami lakukan untuk kami menghargai pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut Tuhan dengan penuh ucapan syukur segala yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada satu bukit. Yang plastik putih dulu yang diambil supaya bisa dapat rotinya. Baiklah saudara. Oh ini yang belum dapat tolong dilayani. Masih ada yang di belakang? Ya. Itu sana minta satu lagi. Ya, yang kertas putih dulu yang diangkat supaya bisa dapat rotinya. Baru yang kedua itu anggurnya. Oke, kalau sudah semua kita bangkit berdiri. Kita ambil yang
yang plastik dulu supaya kita sama-sama ya, yang putih. Siapkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di tanganmu ada roti dan anggur. Roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Kita akan makan, dengarkan firman Tuhan. Minta Allah kuduskan kita, sucikan kita, ampuni kita, sehingga kita layak dan tidak membawa kutuk, tapi membawa berkat bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami pagi hari ini, menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan pagi ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, angkat roti di tangan kananmu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau makan dengan iman serta mengucap syukur. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Demikian juga dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, angkat cawan di atas kepalamu. Haleluya. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum dengan iman. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur, beri kemuliaan, beri pujian, terima kasih. Terima kasih untuk tubuh, untuk darahmu, untuk pengorbananmu di kayu salib, menebus kami, membebaskan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kami menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Setiap kita yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan pribadi kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Nya akan selalu dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil bagi kita semua. Persembahan kedua kita akan jalankan. Kita nyanyikan pujian Kau Tuhan yang setia. Dan setelah persembahan kedua dilanjut dengan persembahan operasional. Tuhan yang setia,
membaca berita gereja sepekan. Acara rapat KPP semua kru ya, WL, singer, musik, multimedia, asyar, kolekta, dan tim persekutuan doa pada hari Selasa 4 Mei pukul 10. Oh, di sini tulisannya pukul 10. Jam 18.30 di gereja GBTI Bethlehem. Kepada Bapak Ibu atau saudara-saudari yang sudah bergabung dalam pelayanan di ibadah raya persekutuan doa, dimohon untuk kehadirannya. Tetap dengan protokol kesehatan. Acara aksi donor darah pada hari Minggu tanggal 9 Mei. Kalau lebih dari 20 orang dipastori, kalau kurang dari 20 orang akan berangkat bersama-sama dari gereja menuju ke PMI ya. Dalam keadaan sehat, umur minimal 17 tahun dan berat minimal 45 kilo. Tidak sedang mengkonsumsi obat, tidak ada riwayat sakit berat, diwajibkan sarapan terlebih dahulu 2 minggu setelah vaksin kedua. Info dan pendaftaran bisa menghubungi saudara Amas. Itu pengumuman dari saya, dan saya akan membacakan yang berulang tahun pada bulan April dan Mei awal ya. Ibu Ana Elsa Fani, Bapak Anton Setiawan Yahya, Ibu Liliana Limansyah, Ananda Adriel Irawan Santoso, Saudari Yeni Herawati Suswanto, Aurelia Averina, Alvin Orlando, Saudari Lisa Aprilia, Ananda Iverson Jerik Kuswanto, dan Saudari Felina Pranata Irawan. Tuhan Yesus memberkati yang berulang tahun. Dan pengumuman selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara. Sekedar menghimbau kembali, karena PMI Cirebon di mana-mana lah, PMI di mana-mana sangat membutuhkan darah. Kebutuhan darah di rumah sakit sangat kosong, bukan sangat terbatas, sudah kosong katanya. Jadi saya mengimbau, saya juga ikut saudara, saya takut jarum tapi terpaksa menyerah karena anak muda tantang saya gitu. Akhirnya saya sudah ikut kedua ya, berarti mau ketiga kali sekarang ini. Saya udah berani, tapi saya lihat ada di Bethlehem takut, sudah lari langsung karena takut jarumnya. Tapi saya mengimbau kalau ada yang bisa jemaat, atau kalau enggak keluarga atau sahabat kita, saya coba share di PGS, saya share grup-grup, saya katakan kalau ada yang mau gabung tanggal 9, datanglah di Bethlehem karena kita butuh, karena PMI atau mereka yang ada di rumah sakit itu butuh darah, butuh pertolongan. Jadi pertama, kata dunia kesehatan, kalau kita nyumbang mendonorkan darah juga jadi sehat untuk tubuh kita. Dan yang kedua, kita juga membantu orang yang membutuhkannya. Ya gitu ya. Jadi kalau siap silakan datang tanggal 9. Saya berharap kita tidak ke PMI bisa 20 orang, makanya saya coba share ke grup-grup kota Cirebon. Tapi karena memang gereja-gereja juga kota melakukan, tapi di pandemi ini tidak melakukan mereka. Tapi saya coba share, barangkali mereka yang bisa ikut, akan terpenuhi kuota 20 orang datang, kurang 20 berangkat ke PMI. Jadi siapin bus ke sana ya anak-anak muda ya. Tapi mudah-mudahan kita berdua bisa 20. Amin. Jadi ada kenalan dan saudara kita boleh digiring tanggal 9 Mei jam 10. Saya kira itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibadah sekolah minggu tadi yang sudah ikut, remaja berikut, dan sore hari ibadah raya yang kedua. Terima kasih untuk hadirannya. Selamat yang berulang tahun. Mari kita berdiri. Terima kasih untuk para pelayan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa nama-nama yang sudah dibacakan, nama-nama yang sudah dibacakan Tuhan,
ulang tahun pada pagi hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keberhasilan, kesuksesan, masa depan yang terbaik Engkau berikan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, hari ini pemberkatan nikah Monika, anak dari Bapak Gunawan dan Ibu Nelly di Bali, Tuhan, dilaksanakan di Ulu Patu. Bapak tolong sertai acara yang akan dilaksanakan sebentar lagi, Tuhan. Hikmat, akal budi, pengharapan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan, semua keluarga besar yang sudah hadir Engkau tolong lindungi, semua yang hadir Engkau lindungi, biar mereka juga akan pulang dengan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan acara ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tolong acara pemberkatan ini. Kami berkati seluruh jemaat yang hadir pagi ini Tuhan, dari depan sampai yang ada di belakang, dari mimbar sampai di belakang Tuhan, yang ada di balkon Tuhan, Engkau yang tahu setiap keberadaan kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang sakit dalam nama Yesus imani, Dialah penyembuh, Dialah sumber mujizat itu terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, berkati setiap persembahan anak-anakmu, kecil maupun besar, memberi atau tidak memberi karena kondisi mereka, Engkau memberkati. Kami juga berdoa buat mereka yang mengembalikan milikmu Tuhan. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit dari surga, curahkan berkat yang melimpah jasmani dan rohani, rumah tangga, pekerjaan yang terbaik, masa depan yang terbaik, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima setiap persembahan perpuluhan itu Tuhan, dan kami hadapkan itu di hadapan hadirat-Mu, sumber segala berkat. Memberkati mereka, baik yang membawa di kotak maupun yang memberi langsung maupun yang mentransfer. Sama-sama Tuhan, Allah memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, buat bangsa kami Indonesia. Tolong bangsa kami Tuhan, dalam menghadapi setiap ujian, cobaan, baik pandemi COVID-19, baik situasi cuaca Tuhan, gempa bumi Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi di bangsa kami Tuhan, bencana alam Tuhan, Engkau yang maha tahu. Kami percaya di bangsa ini ada banyak anak-anak-Mu yang berdoa untuk bangsa ini. Pulihkan bangsa ini Tuhan, ampuni kami Tuhan, selamatkan bangsa kami Tuhan, selamatkan umat-umat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang berdampak dengan keadaan yang terjadi, Tuhan beri kekuatan kepada mereka, biar mereka tetap mengucap syukur kepada Engkau, bahkan menghadapi pandemi yang menakutkan ini Tuhan. Kami tahu itu adalah kendali Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, tolong anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia khususnya, bahkan yang ada di kota Cirebon ini, khusus bahkan yang ada di Jemaat GPI. Tuhan jaga kami, lindungi kami Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, buat tenaga-tenaga Tuhan yang bekerja di COVID-19 Tuhan. Tuhan tolong lindungi mereka, jaga mereka, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dengan baik. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang terlibat dalam dunia kesehatan, para dokter kami Tuhan. Tolong lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan, biar mereka juga dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat nama-Mu yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang ikut ibadah online. Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, berkati mereka, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau, kuat di dalam mengiring akan Engkau, percaya dengan firman-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Engkau yang menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati mereka, biar roh mereka tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan, baik yang beribadah maupun yang di rumah Tuhan,
dari anak kecil sampai lanjut usia. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia Tuhan, pemeliharaan pertolongan Tuhan, kesehatan dari Tuhan menjadi bagian dari kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus memimpin menyertai saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata,